Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kelompok kami akan menjelaskan eksplorasi dan karakteristik tanaman kemiri Sunan. Video kali ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Sumber Daya Genetik yang didoseni oleh Ibu Noprija Satipa MSI. Kelompok 3 terdiri dari 5 anggota, yaitu saya sendiri, Muhammad Hilman Al-Ayubi, Muhammad Rifa Usmawijaya, Andri Nugraha, Indri Indah Nurapianti, Aska Mutsana Basyari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih kemiri Sunan itu. Dalam sejarahnya kemiri Sunan itu tumbuh berasal dari Filipina, namun saat ini banyak tumbuh secara alami di sekitar Jawa Barat dan dimulai dikembangkan di kawasan Sumedang. Jadi kemiri Sunan dipilih karena memiliki peranan ganda, yaitu mampu mengatasi lahan kritis sekaligus penghijauan serta dapat menghasilkan energi terbarukan menurut HDKK pada tahun 2013. Dan juga kemiri Sunan adalah nama tanaman yang diberikan kepada tanaman kemiri Sunan berasal dari daerah Asia Tenggara, tadi disebutkan dari Filipina. Habitus tanaman ini berbatang tunggal, bentuk batang silindris, tinggi pohon dapat mencapai 15 meter dan diameter batang 40-60 cm pada umur 60 tahun. Pada habitusnya, tanaman ini berbatang tunggal, memiliki satu akar besar, bentuk batangnya silindris, bundar agak lonjong, dan tinggi pohon dapat mencapai 15 meter dan diameter panjangnya 40-60 cm pada umur 60 tahun. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Aska Mutsana Basyari akan menjelaskan tentang deskripsi tanaman kemiri Sunan. Kemiri Sunan termasuk ke dalam kelompok tanaman tahunan. Umur produktif tanaman ini 25-40 tahun. Tanaman ini termasuk dalam famili Euphorbiaceae atau jarak-jarakan. Menurut Yusran tahun 2005, klarifikasi tanaman kemiri sebagai berikut. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Archichelamidae, famili Euphorbiaceae, genus Alerites, spesies Alerites moluccana. Kemiri Alerites moluccana adalah tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Tumbuhan ini masih sekerabat dengan singkong dan termasuk dalam suku Euphorbiaceae. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tempat, alat, dan bahan penelitian. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2021 pukul 12 sampai dengan selesai. Bertepatan di Kampung Sukabatu Kulon, RT 04 RW 02, Desa Sanding, Kecamatan Melambung, Kabupaten Garut. Adapun alat yang kami gunakan yaitu alat tulis, pisau, kamera, HP. Bahan penelitian ini adalah tanaman kemiri Sunan, daun kemiri Sunan, buah kemiri Sunan, biji kemiri Sunan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode survei dan analisis data yang kelompok kami gunakan. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Dalam penelitian ini, menggunakan observasi langsung untuk mengamati, mengumpulkan data, mengeksplorasi dan karakterisasi pada tanaman kemiri Sunan. Yang kedua ada presentasi. Presentasi dilakukan untuk menjelaskan apa saja yang diteliti, menjelaskan karakterisasi pada tanaman kemiri Sunan, dan untuk menjelaskan data yang diamati selama eksplorasi. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk
melengkapi data dengan cara presentasi di tempat secara langsung. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek peneliti. Dalam penelitian ini, dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh data dari eksplorasi dan karakterisasi pada tanaman kemiri Sunan. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan data yang didapatkan dari hasil eksplorasi kemiri Sunan. Waktu di lapangan, kami mengeksplorasi dua jenis kemiri Sunan, yakni kemiri Sunan panjang dan kemiri Sunan bulat. Nah, ini data-data yang telah kami dapatkan selama eksplorasi yang tertera seperti pada layar monitor. Data yang kami dapatkan seperti nomor 1, bentuk tajuk dari kemiri Sunan oblet, kemiri Sunan bulat oblet sama juga. Nah, seperti ini. Terus kemudian nomor 2, tinggi pohonnya dari kemiri Sunan panjang 10 meter, kemiri Sunan bulat 18 meter. Ketebalan kulit pohon kemiri Sunan panjang 0,6 cm, kemiri Sunan bulat 0,8 cm. Yang keempat, bentuk percabangan. Kemiri Sunan panjang horizontal agak tegak, kemiri Sunan bulat horizontal agak tegak. Yang kelima, bentuk batang. Kemiri Sunan panjang silindris berlekuk, kemiri Sunan bulat silindris berlekuk juga sama. Yang keenam, permukaan kulit batang. Kemiri Sunan panjang permukaannya kasar, begitu juga dengan kemiri Sunan bulat, permukaannya kasar. Yang nomor ke-7, jumlah batang. Jumlah batang kemiri Sunan 22, jumlah batang kemiri Sunan bulat 20-24. Yang nomor 8, rata-rata tangkai batang. Rata-rata tangkai batang dari kemiri Sunan yaitu 4-7, kemiri Sunan bulat 5-10. Yang ke-9, rata-rata ranting batang dari kemiri Sunan panjang yaitu 3-5, kemudian kemiri Sunan bulat 10. Untuk warna kulit pohon itu sama-sama abu-abu kehitaman, kemudian warna daun pucuk sama-sama merah kecoklatan, warna daun juga sama-sama hijau, kemudian panjang daun untuk kemiri Sunan panjang 28 cm, untuk kemiri Sunan bulat 37,5 cm. Lebar daun dari kemiri Sunan panjang 19,5 cm, kemiri Sunan bulat 19,5 cm juga sama. Nah, panjang tungkai daun dari kemiri Sunan panjang 17,5 cm, dari kemiri Sunan bulat 21,5 cm. Kemudian bentuk daun. Bentuk daunnya sama-sama kordota. Nanti contohnya akan timbul. Nah, seperti ini. Kemudian pertulangan daun. Pertulangan daunnya menyirip, sama-sama menyirip. Nah, seperti ini. Kemudian jumlah pertulangan daun kemiri Sunan panjang 15, kemiri Sunan bulat 16. Tekstur permukaan daun sama-sama halus. Kemudian bentuk buah dari kemiri Sunan panjang konikal, kemudian dari kemiri Sunan bulat bentuknya oblet. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian warna kulit sama-sama warna hijau, tekstur permukaan kulit buahnya sama-sama kasar. Kemudian bobot buah per gram. Bobot buah dari kemiri Sunan panjang yakni 11 gram, dari kemiri Sunan bulat 10 gram. Kemudian jumlah biji per tiap buahnya. Kemiri Sunan panjang 2-3 biji, kemiri Sunan bulat 3-4 biji. Kemudian tempurung bijinya. Tempurung bijinya itu 4 cm, sama yang kemiri Sunan bulat juga 4 cm. Kemudian tebal dari bijinya yaitu dari kemiri Sunan panjang 0,5 cm, kemiri Sunan bulat 0,4 cm. Nah, kemudian bentuk biji. Bentuk biji dari kemiri Sunan panjang yaitu konikal, kemudian dari Sunan kemiri bulat bentuknya oblet. Kemudian warna tempurung biji sama-sama coklat kehitaman, warna kacangnya sama-sama krem, jenis akarnya juga sama-sama akar tunggal. Kemudian diameter pohonnya 34 cm itu untuk Sunan kemiri panjang, 72, cm untuk kemiri. Kemudian volume lingkaran pohon kemiri Sunan panjang yaitu 100,8 cm. Kemudian dari kemiri Sunan bulat volumenya sekitar 144 cm. Untuk kesimpulan,
Setelah melakukan survei terhadap tempat yang kami teliti di daerah Malambong, ternyata penyebaran kemiri Sunan lumayan banyak, yang dimana para masyarakat di sana itu sengaja menanam pohon kemiri Sunan di pekarangan rumahnya, dikarenakan dari daerah lain juga ada yang ingin beli kemiri Sunan. Ini juga salah satu faktor yang menyebabkan para warga di sana ada yang menanam kemiri Sunan di pekarangan rumah. Faktor kedua juga dikarenakan kebutuhan untuk rempah-rempah di rumah mereka sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian info dan juga ada tutur kata yang kurang dimengerti dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.